Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih. Wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil awwalin akhirin. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang beberapa hal tentang pentingnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ikhlas itu kita bisa melipat gandakan pahala. Saudaraku yang sama-sama mengharapkan rahmat, ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sumber daya kita dalam beribadah kepada Allah terbatas dalam hal waktu, tenaga maupun harta, ada cara-cara agar pahala yang kita dapatkan bisa sebesar-besarnya. Niat adalah modal untuk mengumpulkan dan memetik pahala di akhirat nanti. Semakin ikhlas seseorang dalam beramal, maka semakin besar pahala yang didapatkannya. Abdullah Ibnu Mubarak rahimahullah berkata, yang artinya berapa banyak amalan yang kecil berubah menjadi besar karena niat, dan berapa banyak amalan yang besar berubah menjadi kecil karena niat. Kita bisa lihat di Jami al-Umul wal Hikmah fi syarhi khamsina hadisan min Jawami al-Halim. Ada beberapa cara untuk meningkatkan keikhlasan. Di antaranya yang pertama adalah berdoa meminta keikhlasan agar kita dimudahkan untuk mengikhlaskan amalan ibadah yang dilakukan. Maka perbanyaklah doa kepada Allah Ta'ala dengan bacaan doa sesuai kemampuan. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam hal ini adalah Allahumma inni a'udzubika an usrika bika anna a'lamu wa astaghfiruka mimma la a'lam. Yang artinya, ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu dari perbuatan menyekutukanmu dalam keadaan tahu, dan aku memohon ampunan dari apa yang tidak aku ketahui. Hadis riwayat Bukhari. Menyekutukan Allah atau riya adalah lawan dari keikhlasan. Oleh karena Nabi SAW berdoa dan berlindung dari perbuatan riya. Di antara doa yang dipanjatkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah Allahumma ij'al amali kullahu sholihan waj'alhu biwajhika sholihan. Yang artinya, ya Allah, jadikanlah seluruh amalanku adalah amalan soleh, dan jadikanlah setiap amalanku ikhlas hanya mengharapkan wajahmu. Hadis riwayat Ahmad. Yang kedua, bagaimana kita bisa mengikhlaskan karena Allah Ta'ala adalah dengan menyembunyikan amalan. Seseorang yang beramal dalam kondisi yang tersembunyi akan membantu ia untuk semakin ikhlas. Suatu amalan yang dikerjakan secara sembunyi-sembunyi lebih besar pahalanya daripada yang dilakukan secara terang-terangan. Nabi SAW bersabda, ada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah dengan naungan arsy-Nya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali hanya naungannya semata. Salah satunya adalah seseorang yang bersedekah lalu menyembunyikannya
sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis tersebut kita ketahui bahwa saking seorang itu menyembunyikan sedekahnya, bahkan tangan kirinya saja tidak mengetahui apa yang ia sedekahkan, apalagi orang lain. Oleh karena itu, pahala yang Allah berikan sangatlah besar. Begitu pula dengan sholat sunnah yang dikerjakan sembunyi di rumah lebih utama daripada yang dikerjakan di masjid. Nabi SAW bersabda, yang artinya hendaknya kalian mengerjakan sholat di rumah-rumah kalian, karena sesungguhnya sebaik-baik sholat seseorang adalah di rumahnya, kecuali sholat maktubah atau sholat fardu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam sabda Nabi lainnya adalah yang artinya sholat sunnah yang dikerjakan seseorang di tempat yang tidak dilihat orang lain senilai 25 kali derajat sholat sunnah yang dia kerjakan di tengah orang banyak. Hadis riwayat Ibnu Ya'la. Ketiga, motivasi kita untuk selalu berusaha untuk mengikhlaskan niat kita hanya kepada Allah Ta'ala adalah meyakini bahwa sekecil apapun amalan pasti Allah akan membalas. Allah Ta'ala telah menegaskan dalam firman-Nya, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, yang artinya maka barang siapa mengerjakan kebajikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Quran surat Al-Zalzalah ayat 7. Nabi SAW juga bersabda yang artinya, barang siapa yang berniat melakukan suatu kebaikan namun tidak jadi dilakukan, maka ditulis baginya satu kebaikan. Barang siapa yang berniat melakukan suatu kebaikan dan jadi dilakukan, maka ditulis baginya 10 kali sampai 700 kali kebaikan. Siapa yang berniat melakukan suatu keburukan namun tidak jadi dilakukan, maka tidak ditulis keburukan tersebut, dan jika dilakukan ditulis satu keburukan. Hadis riwayat Muslim. Maksud hadis baginya dengan 10 kebaikan hingga 700 kali kebaikan, lipat kali kebaikan, bukan untuk pembatasan, karena Allah Ta'ala akan melipat gandakan bagi siapa saja yang dikehendakinya dan memberikan dari sisinya apa yang tak terhitung dan tidak terhingga, bahkan berkali-kali lipat. Hal ini juga menunjukkan betapa luasnya karunia dan rahmat Allah Ta'ala. Balasan yang banyak tersebut diberikan karena kekuatan iman seseorang hamba dan kesempurnaan keikhlasan. Semakin ikhlas amalan seseorang, maka semakin dikalikan pula pahalanya, baik 10 kali, 700 maupun tak terhingga. Karenanya tak diragukan lagi, setiap kebaikan hendaknya didasari pada keimanan serta keikhlasan yang kuat semata karena Allah Ta'ala. Jemaah yang sama-sama mengharapkan rahmat dan ridho, rahmat, barokah, dan ampunan dari Allah SWT. Untuk kesempatan kali ini kita akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.